Hey yo sobat Bepakku semua, kembali lagi di sini bersama Bemin di channel YouTube Bepak Kopi. Di video terakhir, Bemin udah bahas soal alat untuk bikin espresso, tapi alatnya ini nggak berbentuk mesin, melainkan alat manual. Di kesempatan kali ini, Bemin akan bahas info menarik yaitu tentang alat pembuatan kopi, yaitu French Press. Alat kopi ini bisa Bemin bilang termasuk yang simple atau sederhana, dan biasanya alat ini tuh dimiliki oleh setiap orang-orang yang ada di sekitar kita gitu, atau bahkan mungkin kenalan bapakku, mungkin ada yang punya alat seperti ini. Nah, alatnya ini diberi nama French Press itu dikarenakan awalnya ada kisah menarik di balik alat ini. Jadi kita flashback dulu nih ya, di tahun 1850-an lah ya. Jadi ada seorang Perancis ya, orang Perancis, dia ya biasalah jalan-jalan pagi atau jalan-jalan kaki lah biasa gitu. Terus dia mau nyeduh kopi di luar atau kopi outdoor gitu. Ya udah tuh, akhirnya dia bikin air, ngerebus air, dan ternyata ketika dia ngerebus air ini dia lupa masukin kopinya. Jadi si orang ini tuh biasanya dia kopinya dulu masukin baru airnya terus direbus bareng gitu. Nah ternyata dia udah ngerebus airnya dan lupa. Akhirnya dia masukin bubuk kopinya itu di atas air panas itu. Ya ketebak dong hasilnya kayak gimana. Bubuk kopinya ngambang lah. Di saat itu dia bingung dong. Ini gimana ya cara gua minum kopinya? Sedangkan bubuk kopi itu masih ngambang. Dan singkat cerita, ternyata ada pedagang Italia lewat di situ. Dan dia akhirnya beli suatu barang yaitu lempengan besi dan dia taruh di atas permukaan pancinya ini, lalu didorong platnya ini pakai tongkat. Jadi di press gitu, ditekan. Nah, singkat cerita, dari situlah awal kenapa disebut French Press. Lalu masih di tahun atau di era yang sama lah ya, di tahun 1852 lebih tepatnya. Ada dua orang Perancis yang bernama Mayer dan Delforge di tahun 1852 nih ya. Dia ngedesain alat French Press untuk pertama kalinya. Tapi alatnya mereka nggak dipatenin. Nah, langsung kita flash forward ya, maju ke depan ke tahun 1928, di mana ketika seorang Italia bernama Attilio Calimani membuat desain French Press yang jauh lebih sederhana dan untuk pertama kalinya dalam catatan sejarah dipatenkan di tahun 1928. Oke, kalau tadi itu kan dari sejarahnya, tapi kalau dari karakteristik rasa French Press tuh gimana ya? Nah, buat bapakku yang suka rasa kopinya tuh clean tapi strong gitu. Nah, Bemin nyaranin kamu buat bikin sajian kopi ini dengan cara French Press. Plus, nah ada nilai tambahan nih French Press. Kopinya bebas ampas. Itu enak banget. Kalau bicara dari sisi harga atau budget nih ya, Bemin nyaranin sih siapin budget setidaknya 100 ribuan deh gitu. Karena dengan duit 100 ribu ini, kalian bisa punya satu alat French Press yang ukurannya paling sekitar 350 mili. Plus, budgetnya lebih dikit dong ya. Karena ada satu hal lagi nih, masa iya sih kalian punya French Press tapi kopinya nggak ada? Bicara soal stok kopi di rumah, nah, Bemin udah punya nih dua produk andalan. Yang pertama ada dari Robusta, terus yang kedua dari Arabica. Kedua-duanya ini sama-sama punya keunggulan di bidangnya masing-masing ya, yaitu yang ini aroma, yang ini juga aroma. Cuman yang ini aroma untuk yang bagian Arabica dan ini aroma untuk bagian Robusta. Jadi ini salah satu jawara kopi Bepak Kopi untuk Robusta dari segi aroma. Nah, yang sebelah sini itu sama juga jawara dari segi aroma tapi untuk segmen Arabica. Nih bisa dilihat nih ya. Oke, yang itu Temanggung dan yang ini Arabica Toraja. Nah, jadi buat bapakku semua yang ingin bikin French Press di rumah, baik itu pecinta Robusta atau Arabica, bisa stok ulang kopinya di rumah oleh Bepak Kopi tentu kopinya ya. Dan bisa cek di link atau website nanti Bemin taruh ada di bagian deskripsi video. Jangan lupa terus seduh kopinya dan nikmati hari-hari kamu ya. Oke, see you later dan sehat selalu. Salam seruput-seruput.